Juga kita jaga safety-nya. Safety-nya itu artinya masak-masakan mungkin dari air juga. Ya. Jumpa kembali dengan kanal Pri Eko tentang potret kehidupan. Di samping saya ada penjual kopi keliling atau disebut juga sering disebut kopling, kopi keliling. Mari kita berkenalan dengan penjualnya. Selamat pagi. Siapa namanya, Pak? Bapak D. Sutarjo. Pak D. Sutarjo. Ya, betul. Asli dari mana, Pak D? Asli dari Jogja. Ini Pak D jualan kopi keliling ini Iya. sudah berapa lama, Pak? Ini semenjak COVID. Semenjak COVID berarti tahun 2020, 2019 awal akhir. 2019 akhir. Iya. Sejak COVID. Nah, sebelumnya Pak D. Sutarjo usaha apa, Pak? Ini Sebelumnya? saya nih dari pensiunan dari perusahaan asing. Oh, Bapak ini pensiunan Ya, dari perusahaan betul, asing. betul. Wah, luar biasa. Perusahaan asingnya di Jakarta Di atau Jakarta. di Bekasi atau di Jakarta? Di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Iya. Kenapa Pak D memilih berjualan kopi keliling? Karena kita ingin bersosialisasi di lapangan seperti apa, dan inilah yang ini sekarang usaha kita. D, kenapa Pak D memilih lokasi ini? Banyak driver ojol yang ini, ojol yang ini juga karyawan yang selalu Memesan minuman. Bagaimana Pak D mempersiapkan minuman yang dibeli oleh calon pembeli? Ya, kita harus menservis yang lebih baik. Oh, Yang jadi Pak D bawa air? Bawa air, ada air yang buat es juga, ada es batu yang ada di dalam. Oke. Pak D, Ya. Pak D Sutarjo. Ya. Ini kan Pak D berjualan kira-kira sejak 2019 Ya, akhir. Ya. Sekarang 2024. 24. Ya. Bagaimana Pak D Sutarjo bisa mempertahankan usahanya ini kok sampai berapa 3 tahun ini? Kita hanya santai aja. Kita santai aja. Itu rezeki kan udah ada diatur sama Allah. Kemudian segala sesuatunya itu kalau kita bersabar, itu insya Allah akan lebih baik. Terutama juga harus menservis dari konsumen yang lebih baik. Ya, itu lah. Juga kita jaga safety-nya. Safety-nya itu artinya masak-masakan mungkin dari air juga. Ya. Itu nggak sembarangan masak, harus betul-betul 100% yang ini. Makanya juga Pak D Sutarjo pakai masker ya? Ya, itu untuk safety. menjaga safety. Nah, karena nanti di kalau jalan ada itu pembeli dipakai. itu Coba di dipakai samping penuh itu gimana? dipakai penuh kan Pakai ini. penuh. Oh, ini jadi kalau ada Pembeli ini. pembeli dipakai seperti Ya. ini. Di samping kita kan kalau kadang-kadang mau ini kan bicara juga ini menghindari mungkin Iya. itu yang di ini. Makanya keren, kita ya. selalu pakai safety yang diterapkan dari perusahaan, kita juga terapkan di lapangan kan luar begitu. biasa. Itu yang Pak D ini membawa persiapan dong, ada air, ya, air dingin, air dingin, panas. air panas. Nah, jam berapa Pak D mempersiapkan? Mempersiapkan itu setelah kita habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Itu udah persiapan. Wah. Nah, sampai kita berangkat itu udah siap kita semuanya. Jam berapa Pak D sampai sini? Sampai sini kurang lebih setengah 9. Oh, setengah 9. Kurang lebih jam 8 lebih. Iya, 8 Oh, lebih. bubarnya nanti jam berapa? Nanti Pulang jam rumah? 5. Jam 5 udah undur diri dari tempat ini. Oke. Ya. Pak D Tarjo bisa menceritakan tentang keluarga Pak D Tarjo. Anak berapa? Dan Dua anak ketiga. Yang paling saya bangga adalah saya paling ganteng serumah. kemudian tentang anaknya itu? Nah, Berapa anak saya 3. Yang pertama alumni YAI. Alumni YAI, Ya, Yayasan Administrasi Indonesia. ya, yang ada di YAI. Matraman. Yang ada di Matraman. Oh, hebat dong. Ya. Itu D3 apa S1? S1. S1, hebat Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, Kemudian yang kedua? walaupun tukang kopi anak Wah, saya luar sekolah. biasa. Ya. Iya. Walaupun tukang kopi, anak bapak sekolah. Ya. Lalu yang kedua, anak Yang kedua alumni BSI.
Bina Sarana Informatika BSI D3 IT IT, betul. Ya, IT-nya. Kemudian anak berikutnya Yang berikutnya SMP kelas 2. SMP kelas 2. Luar biasa Ya. Bapak. Bapak tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Keranji. Tinggal di Keranji. Keranji pasar belakang pasar Keranji. Oh. Jadi di dekat perumahan Duta Keranji. Itu rumah sendiri atau kontrak Alhamdulillah gubuk rombeng, bukan rumah mewah, gubuk rombeng aja. Yang penting nggak hujanan, rumah sendiri. Rumah sendiri? Ya. Oh, luar biasa, Ya. Pak. Harapan Pak itu Sutarjo kepada anak-anak Bapak ke depannya Ya. seperti apa, Pak? Bisa mandiri, bisa hanya jangan berpikir tentang bekerja aja, paling nggak usaha, walaupun usaha itu nggak bisa dari langsung besar, itu dimulai dari nol yang ini. Putri-putri Bapak itu Iya. setelah sekolah selesai, kemudian Bos, berusaha melamar ya pekerjaan sudah. Ya. atau usaha sendiri apalah. Pengennya sih untuk berwira swasta, Oh. maksudnya. Tapi anak itu kan punya keinginan masing-masing. Betul. Adalah biasanya kalau selesai belajar itu melamar pekerjaan itu udah Betul. dilakukan. Ah, Udah dilakukan. ya. Tinggal menunggu aja sekarang nih. Ya, tadi yang pertama itu udah bekerja, tapi resign. Oh, keluar. Kenapa di Pak keluar, entertainment. Pak? Oh, di entertainment. Karena anak saya setelah saya kenapa harus resign? Nggak Ya. setuju dengan budayanya entertainment. Oh, budaya kerjanya. Mungkin dari lingkungan, dari itu kalau entertainment mungkin kebiasaan entertainment itu yang nggak setuju. Oh, iya. Nah, Gitu. oke, anak Bapak Yang pertama, anak pertama, yang kedua, usaha bekerja di software di sini SCI. sudah bekerja. Udah, baru saja. Baru, luar biasa. Bagaimana Bapak mengelola penghasilan dari berdagang kopi keliling Ini untuk mencukupi kebutuhan Nah, anak-anak sekolah serta keluarga? punya prinsip. Adalah prinsip kita bagaimana, yaitu prinsipnya antara pendapatan dengan pengeluaran itu jangan sampai berlebihan. Itu yang Top. yang Diatur situ ya. Itu Ya. kuncinya, seberapapun itu harus ada sisa buat safety-nya. Kalau sudah shifta ditabung. Itu dia, Iya. safety-nya itu buat safety. Ya apapun yang ini karena kita nggak menjamin bahwa kita itu akan sehat terus. Ah, betul tuh, luar Betul, ya, biasa. itu. Nah, Makanya kita harus bisa benar-benar berhati-hati dan siap mengelolanya. suka duka Bapak berjualan kopi keliling ini apa? Sebagai penjual kopi di pinggir jalan ini ada aja kendalanya. Kendalanya adalah kita ya nebeng sama ini suatu saat beliau ini ada perlu ya kita harus geser kan. Oh iya. Ya sukanya kita bisa melayani yang terbaik gitu pada customer kita, yang mereka juga puas ya dengan layanan kita yang ini, walaupun hanya jualan ecek-ecek boleh dibilang orang lain itu, tapi masalah. menurut kita suatu kebanggaan. Iya, betul, Kebanggaan Pak. karena customer kita itu jarang, yang bukan jarang sekali, belum ada yang komplain yang Nah, itu yang penting itu. gitu. Sebagai pedagang kopi keliling lebih banyak sukanya dong Pak. Ya alhamdulillah kita suka Iya kan? Iya Pak. Iya, tapi nggak tahu yang lain itu seperti apa. Yang jelas menurut kita suka kita dengan profesi, walaupun awalnya itu kurang pede gitu ya, kurang pede. Tapi iya. ternyata setelah di lapangan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang begitu majemuk karakternya, kita bisa melayani dengan yang baik, yang paling baik itu yang kita suka jadinya. Pak De Sukarjo Ya. akan menyampaikan apa kepada penonton kita? Ya. Silakan sampaikan Pak. Moga-moga harapan saya untuk semua penonton itu agar punya semangat, walaupun hanya usahanya itu dipandang sebelah mata, kita harus bangkit, berdiri di atas kaki sendiri,
dan berjalan di atas kaki sendiri. Itu semboyan yang kita harapkan. Yang mudah-mudah apa yang dilakukan saudara-saudara kita tua di lapangan harus bersabar dan tetap semangat. Kawan-kawan, itulah potret kehidupan seorang yang bernama Pak D. Soekarjo, penjual kopi keliling atau kopling, yang usahanya ternyata bisa membahagiakan dan bisa membuat Pak Sutarjo bertahan dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berupaya mempertahankan hidup dan kehidupan ini. Karena mempertahankan hidup dan kehidupan ini harus dan pasti seru.